Emma Fizalaki dengan NIM 2524044. Di sini saya akan mereview model yang saya buat untuk memenuhi salah satu syarat buat UAS dengan mata kuliah e-learning. Di sini tampilan model saya. Di sini ada logonya, yaitu SMP 15 Sungai Padi dengan tema yaitu olahraga. Di sini ada 2 kelas yang saya buat, tapi untuk saat ini kita fokus pada PJOK kelas 8 atau tepatnya itu pada kelas 8A. Di sini ada nomor HP dan email serta alamat dari sekolah yang saya buat ini. Itu Jurang Sungai Padi, Kecamatan Sangir, Kabupaten Sula Selatan. Simbol dari sekolah ini itu berfokus pada pendidikan yang disiplin dan membangun karakter siswa serta berupaya memberikan pendidikan yang baik pada peserta didik. Langsung saja kita coba masuk sebagai admin. Pada akun admin ini kita bisa membuat kelas, atau ini contohnya satu kelas yang telah saya buat. Dan pada admin ini kita juga bisa membuat atau menambahkan user atau menambahkan guru. Kita coba lihat di browse list of user. Di sini ada beberapa guru dan beberapa murid yang telah saya tambahkan kepada kelas saya atau ditambahkan kepada akun guru. Dan langsung saja kita coba masuk sebagai akun siswa. Dengan siswanya bernama Novandro. Kita masuk kepada My Course. Dan pada kelasnya saya membuat PJOK dengan materi PJOK pada kelas 8. Pada kelas saya pada pertemuan satunya, di sini kami membahas tentang RPP, pengenalan, dan tata tertib selama 16 pertemuan. Kita coba masuk kepada RPP. Dan ketika kita klik ini langsung terunduh. Kita buka aja. Dan di sini ada RPP dalam 16 pertemuan atau dalam 1 semester sebagai acuan dalam pembelajaran. Misalnya dalam pertemuan 1 pendahuluan, pertemuan 2 membahas tentang materi itu permainan bola besar, contohnya itu sepak bola. Dan pada pertemuan 3 ini sudah masuk kepada kuis atau tugas dari materi tadi. Kita masuk kepada akun guru tadi. Dan di sini ada juga pengenalan antara murid dan bapak dengan pengajar. Dengan deskripsi, baiklah, perkenalkan, nama saya ini sebagai guru dalam mengajar mata pelajaran PJOK dalam kelas 8A ini. Dan ini tata tertib dalam kelas saya selama 16 pertemuan tersebut. Dan pada pertemuan 1 ini juga dilengkapi dengan absen. Coba kita absen. Dan di sini juga ada 3 pilihan
yang akan diisi jika kita hadir, jika izin buat izin, dan ketika alpha buat alpha, dan save my choice. Dan absen kita telah direkam dan bisa diakses lewat akun guru. Dan coba masuk kepada pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini kita telah masuk kepada materi 1 yang akan membahas tentang gerak spesifik mengumpan, menendang, menggiring, dan menahan bola pada permainan sepak bola. Dan di bukunya ada pada halaman 12. Coba kita masuk kepada materinya. Coba kita lihat pada halaman 12. Dan langsung bisa diakses ini. Dan ini judulnya permainan bola besar. Saya buat ini supaya tidak membingungkan peserta didik agar tidak bingung mencari materinya. Dan pada pertemuan ini, pertemuan 2 ini juga saya buat absen dan bisa diisi oleh peserta didik. Misalnya saya buat hadir. Dan pertemuan ketiga saya memberikan pengumuman bagi dengan deskripsi bagi anak-anak yang kurang paham bisa bertanya di sini. Coba kita akses. Bisa kita isi lewat ini. Coba kita masukkan, coba kita masuk dengan karena pertemuan ketiga ini sudah masuk dengan tugas 1. Coba kita akses. Misalnya soal pertama itu teknik menendang bola menggunakan kaki bagian dalam bertujuan untuk, kita dikasih pilihan jawabannya, tinggal centang aja. Coba kita asal jawab aja. Expect. Coba kita lihat hasilnya. Dan di sini kita dapat melihat jawabannya benar atau salah. Ini salah. Dan kita bisa finish review. Jadi penilaiannya itu tadi kan salah 1, berarti penilaiannya 80, berarti 8 dari 100. Dan pada pertemuan 3 ini juga dilengkapi dengan absen. Coba kita isi. Dan pada pertemuan 4 ini masuk materi kedua dengan deskripsi. Baiklah, di bagian ini kita akan membahas tentang gerak spesifik passing, service pada bola voli, serta dribbling, passing, shooting pada bola basket, dan pada materinya itu ada pada halaman 38. Dan pada pertemuan ini juga dilengkapi dengan absen. Kita isi. Dan pertemuan kelima ini juga saya buat tugas atau kuis dari materi kedua tadi. Coba kita akses. Jadi untuk jawabannya bisa kita jawab di sini secara langsung. Coba kita jawab.
Pas ini bawah dan Bavali digunakan untuk supaya kita finish attempt dan submit. Dan di sini kita bisa melihat kapan tugasnya dibuat oleh guru itu pada 2 Juni 2026. Statusnya sudah selesai dan kita kerjakan pada 2 Juni ini. Dan waktu dalam pekerjaannya itu 36 sekon karena saya jawab cuman pendek. Dan pencet finish review. Kembali kepada kelas 8. Dan pada pertemuan 5 ini tadi juga saya lengkapi dengan absen. Kita buat hadir. Dan pada pertemuan 6 masuk ke materi ketiga dengan deskripsi. Pada pertemuan 6 ini kita akan mempelajari tentang bermain bola kecil seperti gerak spesifik melempar, memukul, menangkap, softball, pukulan forehand, backhand bulu tangkis dan pukulan dalam tenis meja. Dan pada buku PDF-nya pada halaman 88 dan juga dilengkapi dengan absen. Dan pertemuan 7 ini saya membuat tugas dari materi ketiga tadi. Coba kita masuk kepada tugas ini. Dan tugasnya itu bisa dibuat di sini secara langsung. Coba kita buat. Coba kita jawab satu soal dan kita finish attempt. Dan kita coba review jawabannya. Dan status jawabannya ini sudah selesai dan waktu pekerjaannya itu cuman 8 detik. Dan finish review. Dan pada pertemuan 7 ini juga saya lengkapi dengan absen. Kita buat hadir. Dan pertemuan 8 ini kita akan melakukan UTS dengan materi dari pertemuan 2 hingga pertemuan 6. Dengan deskripsi diharapkan kepada anak-anak untuk menjawab soalnya dengan benar dan tidak meniru punya teman atau mencontoh. Kita attempt quiz. Dan untuk kuisnya ini ada 15 soal dan langsung bisa dijawab di sini. Coba saya jawab satu. Jelaskan pengertian permainan sepak bola menurut pendapatmu.
kita finish attempt. Dan coba kita review untuk jawaban kita tadi. Dalam pengerjaan itu 1 menit 7 sekon. Dan finish review. Dan pada pertemuan 8 ini atau UTS juga saya kasih absen. Kita buat hadir. Dan pada pertemuan 9 ini kita juga masuk kepada materi 4 dengan deskripsi. Pada pertemuan 9 ini kemarin kita telah selesai melaksanakan UTS. Kita akan melanjutkan materi kita yang keempat yang membahas tentang gerak spesifik jalan cepat dan lari jarak pendek. Jadi materinya itu pada buku PDF-nya ada pada halaman 144. Dan di sini juga saya kasih pengumuman jika anak-anak itu kesulitan dalam mencari mencari halaman pada buku PDF-nya. Dan di sini juga ada absen. Dan pada pertemuan 10 ini juga ada tugas 4 dari materi 4 ini. Coba kita buka tugas 4-nya dengan deskripsi kerjakanlah tugas ini dengan benar. Jadi soalnya itu uraikan 4 fase gerakan dalam melompat jauh. Jelaskan hal-hal penting yang harus diperhatikan pada setiap fase agar menghasilkan lompatan yang maksimal. Untuk jawabannya bisa dijawab di sini secara langsung. Dan di sini juga ada absen yang akan bisa dipilih atau tidak diisi. Misalnya kita buat hadir. Dan pada pertemuan 11 masuk kepada materi kelima dengan deskripsi. Pada pertemuan 11 ini kita akan membahas tentang gerak spesifik lompat jauh seperti awalan, tolakan, melayang, dan cara mendaratnya, dan tolak peluru serta teknik dasar pencak silat pada halaman buku PDF-nya itu pada halaman 184. Dan di sini juga ada absen yang akan diisi oleh peserta didiknya. Dan pada pertemuan ke-12 ini ada tugas yang saya buat dari materi kelima ini. Dan di sini juga ada absen. Coba kita masuk kepada tugasnya ya. Dengan deskripsi bila anak-anak pada pertemuan 12 ini kita akan mengerjakan tugas berupa esai. Harap dikerjakan dengan benar. Jadi di sini langsung bisa dijawab dengan soal uraikan 4 fase gerakan dalam lompat jauh. Jelaskan hal-hal penting yang harus diperhatikan pada setiap fase agar menghasilkan lompatan yang maksimal. Dan pada pertemuan ke-13 ini masuk kepada materi ke-6 dengan deskripsi akan mulai membahas tentang kebugaran jasmani, kekuatan, daya tahan, kelentukan, dan kecepatan, dan gerak berirama. Dan pada buku PDF-nya ada pada halaman 204. Dan di sini juga ada absen. Dan di pertemuan 14 ini ada tugas dari materi 6 tadi. Coba kita akses. Jadi deskripsi tugas ini, kerjakan tugas ini dengan benar dan kerjakanlah yang dianggap mudah terlebih dahulu. Dengan soal jelaskan 4 komponen utama kebugaran jasmani. Berikan contoh latihan yang tepat untuk meningkatkan masing-masing komponen tersebut. Dan langsung bisa diisi di sini. Dan pada pertemuan 14 ini juga dilengkapi dengan absen.
Dan pada pertemuan 15 ini adalah materi terakhir yang akan dibahas pada semester ini dengan deskripsi. Baik, pada penghujung materi ini kita akan membahas tentang renang dasar dan keselamatan diri di air, serta pendidikan kesehatan tentang penjagaan pergaulan bebas dan hidup yang sehat. Jadi pada halaman bukunya ada pada halaman 262 yang membahas tentang aktivitas di air, dan halaman 274 untuk materi yang membahas tentang pencegahan pergaulan bebas. Dan di sini juga ada absen. Dan pada pertemuan 16 ini peserta didik akan melakukan ujian akhir semester dengan deskripsi. Jadi tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung semester. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak peserta didik karena telah ikut serta dalam pembelajaran selama 16 pertemuan ini. Jadi untuk ini kerjakanlah soal ini dengan benar supaya kita jawab UASnya. Dan kita pencet ini langsung ke unduh. Dan untuk soalnya ini dan langsung bisa dijawab di sini. Dan kalau sudah dijawab, kita add submission dan kita upload filenya di sini. Kita upload di sini. Dan ini adalah jawaban kita yang telah direkam. Dan save change. Jadi jawaban kita telah dikirim dan bisa kita lihat lewat ini. Dan pada pertemuan 16 ini juga saya lengkapi dengan absen. Kita coba absen. Dan sekarang saya coba masuk sebagai akun guru untuk melihat partisipasi peserta didik dalam kelas saya selama 16 pertemuan ini. Kita coba masuk sebagai akun guru. Masuk pada my course. Ini kelas yang telah saya buat tadi. Dan kita pencet participants atau partisipasi. Dan di sini kita bisa melihat peserta didik yang kita masukkan pada kelas kita. Ada 5 peserta didik yang saya masukkan kepada kelas saya. Masuk kepada kurs. Dan pada pertemuan 3 tadi kan ada kuis, coba kita lihat. Kita pilih result. Dan ada 2 siswa yang telah mengerjakan kuis yang telah saya berikan, yaitu Noval Ahmad dan Novandro. Dan kita bisa melihat soal 1 mereka si Novandro betul, soal kedua dia salah.
Coba kita masuk ke tugas kedua. Klik result. Dan kita bisa melihat jawaban yang telah diisi oleh peserta didik tadi. Dan kalau udah kita lihat, pencet finish review. Coba kita lihat buat UAS mereka, UTS mereka. Dalam pengajian itu dalam progress results, kita lihat ada 2 peserta didik yang telah mengerjakan soal tersebut. Kita bisa melihat jawaban mereka yang telah mereka kirimkan. Klik finish review. Dan coba kita masuk ke UAS itu pada pertemuan 16. Dan kita bisa dapat melihat peserta didik yang telah mengirimkan jawabannya, yaitu dari 5 peserta didik hanya 2 yang mengirimkan UASnya itu Noval dengan Novan. Di sini saya coba menilai Novandro. Grade-nya misal 190. Dengan kayak saya kasih feedbacknya itu dan kita save change. Dan di sini kita bisa mengubah usernya, misalnya tadi si Novandro dan sekarang si Faiz. Baiklah, sekian review model saya. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.